Hasil labnya ini dari Amerika dan dari China, bukan dari Indonesia. Jadi jangan kira aku tuh main-main periksanya. Tapi aku mengharapkan klarifikasi yang fair, yang tidak melebar kemana-mana. Bukan nyinyiran dan bukan gosipan. Kan doktif dokter ya, aku berharap bisa adu argumen. Hola netizen yang tercinta, Dr. Richard Lee ikut menanggapi soal produk retinal Daviana Skincare yang baru-baru ini dianggap overklaim berdasarkan hasil uji lab yang dibeberkan dokter detektif. Dr. Richard Lee merasa ada kekeliruan dari hasil uji lab dan produk yang diuji. Ia merasa ada yang keliru dari hasil uji lab yang dibeberkan dokter detektif hingga menyerang salah satu owner skincare yang hasilnya dianggap overklaim. Menurutnya, berdasarkan data dan juga ilmu, bahkan dengan beberapa dokter lain yang punya latar belakang kimia berpendapat bahwa jika produk retinal diperiksa di retinol itu hasilnya akan invalid. Dr. Richard Lee juga menjelaskan dalam produk Daviana Skincare memiliki produk yang memang kandungannya dibungkus dengan liposom atau lemak yang jika diuji memang harus dipecahkan terlebih dulu. Menurutnya hasil uji lab doktif dianggap kurang tepat, bahkan sangat tidak bijaksana karena di lab bisa langsung dilakukan pemeriksaan retinal. Postingan Dr. Richard kemudian diposting ulang oleh owner Daviana Skincare yang saat ini sedang merasakan langsung huru-hara dunia perskincarean. Bahkan dalam postingan tersebut sang owner meminta kesempatan berbicara dengan Dr. Richard Lee. Dalam postingan terbarunya Dr. Richard Lee menunjukkan bahwa dirinya sudah melakukan uji lab terkait produk retinal Daviana Skincare meskipun dirinya tidak membeberkan hasilnya secara langsung. Hasil lab produk retinal Daviana Skincare yang dipegang oleh Dr. Richard Lee ini langsung dari Amerika dan Cina, bukan dari Indonesia. Menurutnya, Dr. Richard Lee hanya memberikan tanggapan yang tidak merugikan pihak manapun dan berharap bisa beradu argumen mengenai jurnal dan reaksi kimia terkait pemeriksaan retinal dengan indikator retinol. Dirinya menuturkan simpatinya terhadap Daviana Skincare yang diserang netizen yang berbakti karena konten doktif yang dianggap menggiring opini. Sontak saja hal ini menciptakan banyak spekulasi hingga menyita perhatian netizen yang budiman dan banjir komentar pro dan kontra. Dok, jadi intinya di hasil lab retinalnya berapa persen, dok? Aku sudah punya hasil labnya, tapi aku tidak akan tunjukkan sampai doktif klarifikasi. Hasil labnya ini dari Amerika dan dari China, bukan dari Indonesia. Jadi jangan kira aku tuh main-main periksanya. Tapi aku mengharapkan klarifikasi yang fair, yang tidak melebar kemana-mana. Bukan nyinyiran dan bukan gosipan. Kan doktif dokter ya, aku berharap bisa adu argumen tentang jurnal, tentang reaksi kimia. Kan pertanyaannya bagaimana bisa Anda memeriksa retinal dengan menggunakan indikator retinol? Silakan jawab dan jangan melebar kemana-mana, apalagi menyerang personal. Aku paling tidak suka membacakan hasil lab produk yang sudah BPOM, karena menurutku itu tidak bijaksana. Dok, tapi dokter sudah nonton loh 41 video doktif. Sudah, maka itu karena saya sudah nonton, maka saya kecewa. Doktif sudah tahu bahwa retinal dan retinol itu berbeda. Dan retinal itu tidak bisa diperiksa dengan menggunakan indikator retinol. Beliau tahu pasti itu. Tapi kenapa masih diumumkan? Seolah-olah mengarahkan opini. Kasian loh brandnya. Aku ada ngeliat brandnya pada saat live habis dibully orang, dikontenin orang, katanya nggak ada isi. Padahal itu belum sesuatu hal yang pasti. Bukan sesuatu hal yang mutlak. Aku ada di garda terdepan ketika suatu produk itu mengandung hidroquinone. Dan siapapun yang menyerang aku tetap akan tegas di sana. Tapi untuk suatu lab yang kurang pasti, itu sangat kurang bijak. Dan kasian brandnya. Ngebesarin brand itu sulit banget. Di sini kita fair. Yang benar kita ngomong benar, yang salah kita ngomong salah. Dan kalau ada yang ngomong, bisa kok dok periksa retinal dengan periksa retinol. Sekali lagi aku bilang invalid. Aku sudah konfirmasi dengan 3 orang, bahkan ada 1 profesor dari Amerika. Silahkan bantah dari segi keilmuan. Aku kasih contoh ini sedikit ilmiah, aku kasih tahu kalian ya. Alpha-arbutin adalah turunan dari hidroquinone, tapi bukan hidroquinone. Alpha-arbutin itu diperbolehkan di BPOM. Apakah produk BPOM yang mengandung alpha-arbutin, kalau dicek hidroquinone-nya positif? Enggak. Hasilnya adalah negatif. Apakah itu menandakan arbutinnya tidak ada? Enggak seperti itu. Sekali lagi aku tidak akan menanggapin apapun yang menyerang personal, karena aku dokter. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aduh, seru banget FYP gue tuh rame banget soal dokter detektif, doktip, sama dokter Richard, sama owner Daviana. Pokoknya misalnya ada video dokter Richard, di bawahnya tuh doktif, di bawahnya lagi tuh owner Daviana. Gue beneran ngikutin ini karena gue lagi interest banget ya di dunia beauty. Kayak doktif, ngecek skincare Daviana, terus overclaim, terus habis itu owner Daviana, dia ngecek dengan uji laborator sendiri,
ternyata nggak overclaim. Terus Dr. Richard juga ngeluarin statementnya, Doctive juga ngeluarin statementnya. Demi apapun gue ngeliatin Doctive, gue follow dia dari followers dia masih 200.000, sekarang udah 1 juta. Dan gue seneng banget dengan keberadaan dia. Sekarang tuh kita udah approved by Doctive. Jadi kalau kita ngecek kita mau beli skincare, kita udah yang kayak approve. Kalau dulu approve Tasya Farasya approve, sekarang Doctive approve. Dan gue ngeliat fenomena ini yang skincare bener-bener diperdebatin banget ya, bener-bener karena itu langsung ke muka kan. Itu tuh ngeliatin bahwa segitu berkembangnya industri kecantikan di Indonesia. Gue yakin banget 10 years or 20 years from now itu tuh bakal banyak banget skincare atau produk kecantikan di Indonesia yang gedenya segede Wardah, yang segede Paragon. Bakal banyak banget kompetitor-kompetitor baru dan itu semua lokal. Dan kalau begini terus nih, kita makin jeli ngelihat skincare. Bahkan anak-anak SMP aja kan udah pasti pakai sunscreen segala macam. Kalau dulu zaman gue SMP sunscreen gue nggak pernah tahu. Gue baru tahu sunscreen SMA, kuliah. Lama-lama kita nggak akan pakai produk-produk luar negeri. Kayak Maybelline itu kan dari luar negeri. Maksudnya kayak lama-lama tuh kita bakal lebih condong ke produk lokal. Kalau segininya kita bener-bener kayak sekepo itu gitu loh terkait produk yang kita pakai. Sebenarnya dari yang gue lihat itu tuh produknya aman guys. Produk-produk yang di review Doctive itu aman. Cuma ada yang overclaim. Overclaim itu tuh maksudnya kayak harusnya segini, tapi dia malah cuma segini kayak gitu loh. Kalau dipakai aman-aman aja, cuma jadinya nggak sesuai sama apa yang dia sampaikan. Terus orang udah keluarin duit. Dan gara-gara Doctive itu ada serum yang niacinamide-nya itu bener-bener sesuai kandungannya. Padahal tuh dulu serum murah dan gak perlu PO, sekarang jadi ludes. Dan beruntung banget brand-brand yang di-review Doctive dan klaimnya itu sesuai. Jadi langsung kayak naik gitu loh pamornya, langsung naik gitu harga brandnya. Bukan harga brandnya, maksudnya naik gitu nama brandnya. Kayak ada serum something, terus kalau nggak salah gue liat Hanasui, terus juga ada FSS. Terus langsung naik gitu loh kayak, oh ini berarti produknya ini nggak overclaim. Gue waktu itu pertama kali notice Doctive itu waktu produknya Derma kalau nggak salah, Dexskin kalau nggak salah yang lotion. Jadi thank you Doctive udah membuat gue dan mungkin beberapa anak muda di sini atau semua pecinta produk beauty lebih melek lagi terhadap produk yang kita pakai. Kalian ngikutin juga nggak sih? Karena gue gak ada niat untuk membela siapapun, jadi gue hanya memberitahukan apa yang gue tahu. Buat yang bingung ada apa dengan Doctive dan Dr. Richard, mari gue jelasin. Jadi seperti biasa, kali ini Doctive ini mereview 3 skincare. Ketiga skincare ini terkenal dengan klaim mengandung retinal. Ada brand E, brand Doctive sendiri, dan brand D. Sebelum hasil tes lab itu dikeluarkan, si Doctive ini udah menjelaskan bahwa SIG ini gak bisa mengecek kadar retinal karena parameternya itu berbeda. Tapi menurut Doctive, gugus turunan atau derivat dari vitamin A itu nyaris sama. Jadi apabila Doctive ini menguji retinal menggunakan parameter retinol, apabila suatu skincare benar mengandung retinal, itu akan keluar angkanya. Walaupun persentasenya tuh kecil banget dan tidak sesuai dengan yang diklaim. Tapi kalau misalkan tidak terdeteksi, berarti emang itu skincare tidak mengandung retinol sama sekali. Penjelasan dari Doctive tuh seperti itu. Hasil uji lab dari ketiga skincare tersebut yang diuji sama Doctive, brand E dan brand Doctive itu keluar angkanya. Tetapi untuk brand D itu tidak terdeteksi. Jadi Doctive tuh sama sekali nggak mempermasalahkan presentasinya ya. Yang penting keluar angka, intinya gitu. Karena dari keluar angka itu menunjukkan benar bahwa skincare tersebut tuh mengandung retinal. Tapi beda pendapat dengan Dr. Richard. Menurut Dr. Richard, untuk menguji retinol itu nggak bisa menggunakan parameter retinol. Hasilnya itu tidak tepat atau invalid. Apalagi brand D ini juga mempunyai skincare yang retinolnya itu dibungkus pakai liposom. Jadi retinolnya itu dibungkus dengan lemak. Nah, kita harus pecahkan lemaknya dulu baru bisa mengidentifikasi si retinolnya tersebut. Jadi menurut Dr. Richard, review hasil tes lab Doctive itu kurang tepat. Dr. Richard udah mengkonfirmasi dengan 3 orang yang punya latar belakang kimia. Bahkan dari salah satu orang itu adalah profesor kimia di Amerika. Ini gue mau ngasih update-nya. Jadi Doctive ini udah mengeluarkan statement dari VT Dr. Richard kemarin. Menurut Doctive, daripada kita adu argumen, mendingan Dr. Richard tuh spill aja hasil tes labnya. Karena kan Dr. Richard bilang kalau dia tuh udah pegang dan udah
coba tes lab dari bulan lalu untuk skincare brand D ini. Dan Doktif juga menambahkan kalau misalkan Dr. Richard ini ada memesan skincare sebanyak 20.000 pieces ke pabrik Mafia Skincare yang udah ditutup pada tanggal 17 September. Dan akhirnya Dr. Richard juga memberikan pernyataannya terbaru. Dia bilang kalau dia tuh nggak akan menunjukkan hasil tes lab yang dia punya tentang skincare D ke khalayak publik. Dia mau untuk Doktif meluruskan pernyataan yang Doktif buat tentang skincare D. Dan Dr. Richard juga menambahkan kalau dia tuh nggak mau menyerang secara personal, jadi dia mau pure di sini hanya memberitakan masalah retinal di skincare D. Sejauh ini itu updateannya perseteruan antara Dr. Richard dengan Doktif mengenai skincare D. Dokter detektif penantang Dr. Richard Lee. Berawal dari bongkar-membongkar skincare gitu ya guys. Akhirnya dokter detektif ini sama Dr. Richard Lee ini tuh kayak berseteru gitu kan. Awalnya perseteruan ini dimulai gitu. Berawal dari dokter detektif yang mereview produk dari brand D, itu diduga Daviena ya guys. Nah, hasil dari uji lab dokter detektif ini kan sempat bikin geger gitu. Karena hasilnya dari dokter detektif ini tuh menemukan kalau kandungan dari skincare Daviena ini tuh kayak overclaim gitu guys. Nah, dan sekarang dokter Richard Lee itu kayak speak up gitu kalau kata dokter Richard Lee hasil uji lab dokter detektif ini tuh perlu dipertanyakan gitu kan. Kenapa? Karena menurut dokter Richard Lee gitu ya guys, bahan aktif dari skincare Daviena itu berbeda gitu loh, kayak retinol sama retinol itu berbeda. Terus dokter Richard Lee ini juga kayak bikin VT terbuka gitu ya, yang ditujukan untuk dokter detektif agar klarifikasi nih gitu, seperti kayak membela brand D atau brand Daviena sih kalau menurut netizen gitu ya guys. VT dari dokter Richard Lee ini lalu sampai ke dokter detektif gitu, dan tanpa tahu dokter detektif ini pun langsung menantang dokter Richard Lee untuk adu uji lah gitu ya guys, adu data lah ya istilahnya. Waduh, malah jadi kayak saling tuduh-menuduh dan berseteru nih anak dokter gitu loh. Kalau kalian gimana guys, lebih percaya mana nih sama dokter detektif atau dokter Richard Lee gitu? Kita tunggu deh hasil perkembangannya. Mungkin dua dokter ini bakalan mengedukasi dan bakalan men-sharing data-data yang valid gitu ya guys, agar kita ini netizen ini lebih pintar nih gitu, lebih terasal lagi ilmunya gitu tentang perskincare.